Kan tadi kita ada yang berhenti jadi 112 ini. Allah. 102. Aduh. Langsung dia bola yang anu itu. Ya pahit. Far, udah gua bilang Far, kita gemparkan cover hari ini dan membuat sejarah mengalahkan Australia. Masih tinggal tersisa beberapa detik lagi. Permainan yang belum dihentikan oleh wasit, tapi ada pergerakan dari sebelah kanan. Jangan terburu-buru guys. Umpan di sebelah kanan kita coba dicegat oleh Rio Fahmi, tarik lagi ke belakang, kita lihat masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Umpan satu udah maksudnya. Sempat kita lihat agak-agak serumit-rumit apapun masih bisa dilewati. Kita lihat bagaimana mencoba untuk lewat, bisa dihadapi lagi saudara-saudara oleh para pemain Australia. Wasit belum juga, saya pun belum memencet, ternyata dari tadi belum terekam saudara. Kafar gue bilang kita gemparkan Kafar. Untuk kalian yang sudah lihat postingan gue sebelumnya, benar kan kita buat apa yang membuat kita marah kemarin menjadi sebuah kemenangan. Gempar sekarang di Kafar sana. Kita lihat sekali ini sebuah pertahanan yang kokoh, yang begitu tangguh, yang begitu kuat. Tidak bisa, fondasi yang luar biasa karena doa lagi. 3 lawan 1 kali untuk timnas Indonesia. Ayo memberikan umpan tarik ke sebelah kanan, cukup jauh, belum berhasil. Ya ampun, tetapi tidak mengapa karena wasit semakin melihat waktu pertandingan sudah berjalan 102 lebih 25 detik dan belum juga dihentikan. Namun kita lihat tadi peluang dan wasit sudah meniup peluit panjang tanda pertandingan telah berakhir. Kemenangan untuk Indonesia, 3 poin untuk Indonesia. Ultras Garuda yang ada di Indonesia luar biasa. Kalian semua yang mencintai timnas Indonesia luar biasa. Kita berhasil meraih 3 poin, kita gemparkan cover setelah hasil di babak pertama waktu itu. Siapa kita? Indonesia! Sampai ketemu di hari Minggu lawan Jordania di Hollywood. Itu direkod nggak itu? Itu direkod belum? Udah kira. Lupa lagi. Oke, kita bahas langsung tim. Berapa penonton kita? 18.000. Oh, ada yang kangen pasti sama Jebret Tim. Melihat Bang Valen melakukan komentator yang luar biasa pada malam hari ini. Mas kita walaupun tidak banyak melakukan serangan ke Australia, tapi pertandingan gimana? Apa? Kalau gue bilang sih Australia juga nggak banyak ini ya. Ya itu tadi gue bilang kayak nggak ada plan pada saat mereka mencoba melakukan serangan ke gawang kita. Belakang kita juga oke. Kemudian Nathan oke. Hapner masuk, Nathan pindah ke kiri, Nathan beberapa kali overlapping, tapi nggak juga ciptain peluang. Tapi setidaknya kita bisa mempertahankan apa yang kita tampilkan di babak pertama. Oke, nggak ada yang spesial dari Australia. Nggak ada ya. Sebenarnya 2 pertandingan lawan Qatar, lawan Australia nggak ada yang terlalu spesial dari 2 lawan kita ya. Oke, ini lawan Yordania. Komposisi pemain yang masih kita harapkan seperti apa? Ada Nathan yang tampil oke di tengah. Ivar Jenner udah bisa main lagi ya harusnya ya, karena dia kan kartu kuning kedua kali kartu kuning, 1 kartu merah, 1 pertandingan bisa main lagi. Ramadan yang belum bisa main. Ramadan masih belum bisa main. Jadi dengan Hubner udah ada, kemudian Ivar Jenner udah ada, ya lengkap jadi ya. Nathan bisa main di kiri juga kalau Pratama ada apa-apa misalnya. Oke. Lawan Yordania sedikit aja masih ada harapan lah ya. Iya. Masih bisa ya. Harus menang tapi harus menang untuk masihin 6 poin. 6 poin udah pasti lolos. Kalau seri jadi 3-4 dong ya. Iya, kalau seri kan masih riskan dengan Australia kalau menang lawan Qatar nantinya. Kalau seri tergantung sama hasil tim lain. Dan hasil dari pertandingan kedua malam ini. Ya, Jordan lawan Qatar. Jordan lawan Qatar jam 22.30 ya. Mas Budi melihat senang pasti Mas ya. Jersey bakal naik nih Mas ya. Kalau itu pasti akan naik dengan prestasi kan, pasti naik pertama dengan prestasi. Terus tadi lihat jersinya juga pemain kayaknya nyaman aja untuk PI-nya dan nggak basah kan, cepet kering juga nih jersinya juga. Jadi kalau dari permainan memang tadi Om Gita bilang emang Australinya nggak terlalu istimewa juga, strikernya juga mereka juga lagi nyari penyerang yang gitu. Jadi memang 4 penyerangnya udah masuk ya, sama aja. Kayak pas lawan Jordania mereka juga mainnya kan kayak gini, masih bingung gitu di depannya. Jadi akhirnya banyak tendangan-tendangan yang akhirnya ke atas, lebih ke sebuah atas. keuntungan gitu. Juga mereka melakukan sebuah komposisi yang baru. Tapi kenapa kita yang masih kelihatannya nggak lepas mainnya? Mengapa kita tidak lepas? Kalau babak kedua sih lebih untuk mengamankan hasil ya. Artinya kayak dibiarkan Australia masuk, kita coba serangan balik sama yang dengan dilakukan oleh Australia di babak pertama tadi kan, mereka yang serangan balik, babak kedua kita yang serangan balik. Hasil apakah seri lawan Jordan aman tergantung. Kalau Jordan menang yang pertandingan ini, ya nggak aman kita hasil imbang ya. Karena Qatar kan kemungkinan besar
akan dibiarkan menang lawan Australia kalau ngelihat situasinya. Nah, itu yang. Jadi kalau ya kita harus menang lawan Jordan yang jelas. Harus menang. Biar nggak tergantung sama tim. Bang Valen pasti punya nih sebuah catatan menarik Indonesia pertandingan babak kedua terutama lawan Australia. Kalau engkau memberikan support kepada orang-orang yang memang sedang bagus, yang sedang tinggi, yang sedang dalam keuntungan dalam kehidupannya, engkau adalah bukan sahabat yang sejati. Tapi ketika engkau membela temanmu, tim nasionalmu, klubmu saat dalam kesulitan, saat dalam keputusasaan, saat dalam kegelapan, disitulah engkau sahabat sejati, disitulah engkau supporter sejati, disitulah engkau warga negara Republik Indonesia. Jangan katakan dia pemain keturunan, jangan katakan dia pemain naturalisasi, jangan katakan dia pemain asli, jangan katakan dia pemain dari Sabang sampai Merauke, orang Sumatera, orang Bali, orang Sulawesi, orang Batak, orang apapun. Sebut mereka pemain tim nasional Indonesia. Karena siapa kita? Indonesia! Kaget, gue kaget. Bagus Bang. Sabdanya luar biasa. Berbangsa satu, berbangsa Indonesia. berbahasa satu, Bahasa Indonesia. bertanah air satu. Tanah air Indonesia. Jangan kita mengotak-kotakan bangsa kita sendiri. Karena ingat, bangsaku hancur karena lack of knowledge. Karena bangsa kita hancur karena politik divide et impera. Kita harus bersatu. Kita jangan dengarkan YouTuber-YouTuber yang mencoba memporak-porandakan karena positioning mereka untuk mendapatkan engagement. Kalau udah untuk Indonesia, kita support. Kita dukung saat pertandingan. Nanti setelah kejuaraan mau evaluasi silakan. Ya, betul. Tapi saat kejuaraan kita support terus, kita dukung terus. Kita berikan dukungan dari jauh ini menjadi satu doa yang tidak terdengar tapi berdampak hasilnya. Nah, seperti yang Bang Valen pakai ini kita lihat Ultras Garuda Qatar dan diberikan oleh Kakak Alex. Ini adalah pemberian dari benar satu orang yang ada di Qatar, bekerja di sana dan selalu siap menerima pemain bola kita yang sedang berlibur ke Qatar. Cari aja namanya Kakak Alex Neone. Dia itu siap mensupport dan siap membantu kita selama di sana. Bahkan ini gue dikasih Ultras Garuda Qatar dan tadi dia merupakan orang yang tadi ada di tengah supporter yang bernyanyi, yang berteriak-teriak. Orang-orang seperti itulah yang kita butuhkan. Nah, jadi hasil yang didapatkan bukan hanya dari 11 pemain yang ada di lapangan, tapi juga semua bangsa Indonesia dan semua yang memberikan dukungan dan doa. cakep, luar biasa. Itulah Bang Valen. Itulah dia rencana saya 2028 saya akan coba. Apa? Nanti dari dapil berapa ya? Nah, emang abang Satu dapil dong kita. Satu dapil dong kita. Satu dah. Bukan gue milih dia di dapilnya. Oke. Saya cukup begini aja. Serius Bang. Jebret Media is my life. Sudah selesai pertandingan lawan Australia. Tapi yang sebelum saya keluar berikan waktu kepada Anda yang juga luar biasa, Jebret Tim. Ya, Jebret Tim ini setia sekali untuk menyaksikan live reaction hanya di Jebret Media TV. Terima kasih. Pertanyaan pertama Rais Vaniko Abrar 1 juta penonton. Ish, Sekarang makasih. Vaniko, Mas Gita, Budi Nasution. Mudah-mudahan berapa penontonnya? 1,3 katanya. 1,3 Terima juta kasih penonton. Jebret Tim. Saya tahu itu bukan karena Jebret Media doang, bukan karena semua yang ada di sini, tapi karena kecintaan kalian kepada tim nasional Indonesia. Dan kalian bisa melihat mana YouTube yang memang secara hati, secara darah, secara mentalitas mendukung tim nasional Indonesia. Bukan masalah untung dan rugi, bukan masalah engagement, tapi masalah sponsor belum ada. Sehingga kami juga terbuka untuk mau support dengan angka yang cukup baik, dengan ketulus hatian kita bersiaran. Mari kita support bersama-sama. Support juga nanti ya. Karena ada PBI. Tapi sebelum ke PBI Kids, man of the match pada pertandingan kali ini. Wasit. Jangan Bang, wasit lagi. Gue sih harus bilang Hernando Ari ya. Hernando Ari. Iya, Hernando. iya. Satu save penalti, babak kedua dia berapa kali ya? Walaupun itu bola-bola dia ya. Iya. Komang Teguh juga. Clearance terakhir dari Rizky Ridho, tapi ya secara keseluruhan man of the match Hernando Mas Ari. Budi juga setuju. Bang Valen juga setuju. Hernando ya. Hernando. Hernando bukan Hernando. Hernando. Lu sih Bang awal-awal. Kan orang Jawa, Hernando. Iya. Hernando Ari. Kalau Jawa Barat yang tadi. Ya, Jawa Barat O-nya diganti A. Hah? Kalau Ukraina? Hernandos. Itu yang kemarin kiper Madrid.
Udah. Jangan ngomong Ukraina. Zinchenko Kiper Madrid kan? jadi inget Zinchenko. Arsenal. Oke, kalau jebret tim. Nah, kisah Lanin juga beda tuh. Apalagi nih. Lu adalah kiper ketiga Iya, setelah betul. Kepa dan Kepa Arrizabalaga dan Courtois dulu baru Kepa. ya, dilepas lah dia ke satu klub bawah. Dilepas lagi ke klub bawah. Dilepas lagi ke bawah. Balik lagi tetap jadi kiper ketiga. Dua-duanya lagi ada masalah. Dia jadi kiper utama, memberikan 9 penyelamatan. Pertandingan lawan apa gue juga lupa. Kemudian ada satu kali dan kemarin dia jadi pahlawan Madrid. Artinya apa? Your time will come. Buat lu yang masih berpikir bahwa kapan waktunya gua, lu berusaha, lu tidak putus asa, waktu lu akan datang. Waktu lu akan sampai ke lu. Tenang aja. Lu harus yakin itu akan menjadi momen buat lu. Jangan menyerah sekarang karena kita nggak pernah tahu. Sebenarnya dikit lagi lu bakal nyampe waktu lu. Itulah yang gue prinsipkan untuk Jebret Media. Belum nyampe kepada monetisasi yang bagus. Tapi gue yakin akan ada waktunya berkat dukungan semua yang ada di sini. Oke. Tadi Jordan kita udah singgung. Woi, udah jam berapa? Udah ini. Belum. Mas Budi di sini udah 8 tahun. Ngejer tuh. Udah kena undang-undang tenaga kerja. 3 menit lagi. Oke, 3 menit lagi. Iya, 3 menit Tahan, lagi. Bang. Tahan ya. Tahan. Lawan Yordania tadi sempat kita singgung. Oh iya. Mas, ke mereka berdua dulu ya? Iya. Abang mau. Enggak, saya mau ini bentar. Oh iya, siap. Sintayong itu. Sintayong. Oke, lawan Yordania. Kopi luwak premium. Bentar. Lu sih distrek dulu, Mas. Sorry. Oke, template formasi tetap dengan kondisi seperti ini ya. Kalau gue bilang ya, tapi itu tadi ada Ivar kan bisa main. Iya. Nah, ya itu tambahannya di situ. Tambahnya di situ. Kecuali Ramadan ya, Mas. Yang mungkin masih menjadi kendala adalah di senior maupun di under 23 ini adalah kita nggak punya real number 9, masih belum ada ya. real number 9. Ya, Ramadan Sananta juga kan dipercayanya masuk babak kedua. Ya. Hoki Caraka belum dimainkan sama sekali di sini. Yes. Jadi memang nggak ada nomor 9 yang bisa terus-menerus reguler cetak gol di timnya Sintayong sampai saat itu. Itu kekurangan kita tetap. Kita masih belum kalau saya melihat kemarin Yordania lawan Australia juga so-so lah ya. Malah justru lebih banyak Australia yang membahayakan. Bola. Berarti lawan Yordania itu kita sebenarnya masih bisa di atas angin dong. Gue tuh suka takut kalau lawan Arab, sumpah. Kenapa? Triki-trikinya itu yang nggak jelas. Gue ngeliat lawan Australia nggak ada trikinya loh mereka tadi ya. Fair, kan? Iya, Kayak terlepas Eropa, mereka yang gue bilang nggak punya plan, tapi ya mereka nggak ada triki-triki, belaga jatuh atau segala macem. Ini bukan cuma Qatar loh, Vietnam sekarang udah niru belaga jatuh. Jazirah-jazirah Arab itu terlepas apapun kan ya kelakuannya sering seperti itu. Itu yang gue takut, itu yang harus hati-hati. Dan momok VAR itu yang gue takutin kalau mereka tricky, yang benar-benar kita ada yang tangan yang kita sembrono seperti itu yang gue Jadi takutin. harus lebih hati-hati lagi ya. Nah, Kita udah 2 kali kan pertandingan kena VAR gara-gara di kotak penalti, itu yang harus kita hindarin. Jadi. Oke, ini soal jersey nih Mas ya. Ketika kita menghadapi Australia dengan jersey tadi warnanya merah, kemenangan. Lawan jersey putih kemarin lawan Qatar kalah. Lawan Yordania di pertandingan terakhir. Sebaiknya lawan away ya, kalau nggak salah ya. Ya kita tim B nanti. Berarti putih. Iya, balik. Karena Jordan merah ya. Jersey ketiga nggak ada Mas sebelum. Jordan merah apa biru sih? Merah. 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 Ya. Berarti putih. Putih. Ya Cocok nggak logi, masalah iya. sih sebenarnya kalau Iya. ini dari itu kan cuman apa ya istilahnya kayak cuman mitos ya kalau warna merah apa putih. Gitu ya. Kan biar nilai jersey-nya naik ya biasanya diburu kan. Ya, Oh, kita belum ada jersey ketiga ya. Ya, jersey ketiga ini dari Erspo ini belum keluar ya. belum. belum. Yang 1-2 aja kan mau di Iya, mau diulang ya. Mau direvisi. Oke. Ya cuman ya kalau ini hasilnya bagus, Iya, itu dia. Polling juga tadi siapa tahu ada polling itu ada nyangkut ya kan. Oh iya. Iya, tadi kita sempat bikin poll. kalau hasilnya bagus terus ternyata Justin bilang udah nggak usah di ini, mungkin diturutin juga. Karena kan katanya Justin yang merubah di sini. Katanya Justin yang merubah di sini. Dia ngasih spoiler Katanya pertama ya? approve-nya dari dia. Dari Justin katanya. Ya itulah dampak Justin untuk timnas kita. Ngeri Luar ya. biasa pengaruh Justin Laksana itu. Tapi sayang dia tidak bisa menolong Barcelona dan Arsenal. Balik lagi ke sana. Ya sudah, karena sudah waktunya, terima kasih Mas Gita, Mas Budi, Bang Sama-sama. Valen. Kaliko luar biasa. Anda luar biasa. Pak. Terima kasih Jebret Tim. Ya, sampai ketemu di live reaction berikutnya hari Minggu. Siapa kita? Indonesia. Kaget gak anjir.